Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi dasar akuntansi pertemuan 2, yaitu transaksi bisnis. Materi bisa dikaji, di-download melalui Sunan, ya. Persamaan akuntansi. Nah, di sini ada persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Di sini aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi anggap aja saya punya perusahaan, saya punya aset. Nah, di sini adalah sumber-sumber yang saya miliki di perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan. Jadi ketika saya mau mengolah suatu perusahaan, ya, di situ ada modal saya di sini yang disebut dengan hak pemilik perusahaan dan sumber modal yang lain dari hutang, mungkin hutang di bank. Jika ini digabungkan, maka disebut dengan aset, yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Next, transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasilnya. Transaksi bisnis ini ya transaksi output dari suatu perusahaan. Jadi misal perusahaan saya bergerak di bidang penjualan. Nah, endingnya barang yang dijual ke konsumen ini merupakan transaksi bisnis. Kayak seperti kalau Anda belanja ya di Indomaret, di teller atau kasir. Nah, di sini adalah proses transaksi bisnis. Contoh, tanggal 1 November, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ya, perusahaan dinamakan Net Solution. Oke, next. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Nah, di sini disebut dengan aset. Aset kas masuk $25.000. Ekuitas pemilik modal Chris Clark $25.000 investasi oleh Chris Clark. Ya, jadi $25.000 uang Chris Clark yang masuk di sini ekuivalen dengan ekuitas pemilik. Next. Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Ya. Dari mana bayarnya? Dari uang ini. Ya, yang $25.000. Ini digunakan untuk membeli tanah ternyata. Nah, di sini kas $25.000 digunakan untuk membeli tanah. Ya. Di sini berkurang $20.000 sehingga saldo menjadi $5.000. Sedangkan di sini asetnya dia berkembang, ya. Jadi dua, kas dan tanah. Tanah ini bertambah $20.000 karena tanah ini bernilai $20.000. Ya. Asetnya tetap, cuman di sini $5.000 berbentuk uang, $20.000 berbentuk tanah. Totalnya masih $25.000. Nah, ini digambarkan di sini ekuivalen dengan ekuitas pemilik modal Chris Clark $25.000 masih tetap ya, cuman di sini $20.000 berbentuk tanah dan $5.000 berbentuk uang. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Nah, ini hutang. Ya, kredit ini hutang. Senilai $1.350. Maka di sini aset bertambah. Kenapa? Karena aset itu harta pemilik ditambah dengan hutang. Nah, di sini kas masih ini $5.000 ya. Ditulis di sini. Terus tanah ini $20.000 ditulis di sini. Ditambah dengan utang yang baru $1.350, dia masuk ke sini. Jadi asetnya $5.000 plus $1.350 plus $20.000.
Ekuivalen dengan di sini ada ekuitas pemilik, modal masih tetap 25.000 ya, yang ini 25.000 ditambah dengan utang usaha, entah ini dari bank atau dari mana ya, mendapatkan suntikan dana 1.350 berbentuk perlengkapan secara kredit ya. Perlu dicatat antara ini dengan ini totalnya harus sama ya, karena ini simbol ekuivalen sama dengan. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerima secara tunai. Nah, ini berarti pendapatan ya. $7.500 berarti pendapatan dan menerima secara tunai ya, uang cash. Sehingga di sini saldo bertambah. Yang tadinya di sini 5.000 kas, perlengkapan 1.350 dan tanah 20.000. Di sini ditulis kas 5.000 ditambah 7.500 ya, ini sehingga totalnya 12.500. Perlengkapan masih tetap 1.350, tanah masih tetap 20.000. Kalau ini di total ya, masuk ke sini 25.000 itu dari sini ini ditambah dengan mendapatkan jasa ini di sini ya, atau sama dengan ini 7.500, ini di total $32.500. Untuk utang usaha masih tetap 1.350. 7.500 ini adalah pendapatan jasa. Semoga paham ya sampai di sini ya. Next, Net Solution membayar beban berikut. Nah, ini pengeluaran ya, membayar gaji karyawan sebesar $2.125, lalu sewa sebesar $800, utilitas $450 dan rupa-rupa atau lain-lain $275. Kalau ini di total 2.125 tambah 800 tambah 450 tambah 275 itu sebesar 3.650. Dari kas ini 12.500 didapat dari mana? Dari slide sebelumnya. Nah, ini ya. 12.500 dikurangi 3.650. Kenapa dikurangi? Karena ini pengeluaran. Semua ini pengeluaran ya. Sehingga saldo di total 8.850. Untuk perlengkapan masih tetap, untuk tanah masih tetap. Sama dengan utang usaha masih tetap 1.350 dan modal ini 32.500 ini ya. Itu total dari sini. Nah, sorry, 32.500 itu didapat dari slide sebelumnya. Nah, ini dikurangi semua pengeluaran, gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Didapatkan 28.850. Ini sama dengan ini ditambah ini. 1.350-nya masih tetap. Ya, next. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ya, di sini ekuitas pemilik ketika ada transaksi berkurang oleh penarikan pemilik atau beban. Ya, jadi harta pemilik ini akan berkurang ketika ada penarikan. Dan akan bertambah jika ada pendapatan atau investasi pemilik. Saya punya harta di perusahaan, dia akan bertambah jika perusahaan itu mendapatkan profit. Dan akan berkurang jika ada penarikan atau pembayaran atau pengeluaran. Ya. Nah, pengeluaran dengan pendapatan ini selisihnya disebut dengan laba bersih. Ya. Jadi harta saya berapa, mendapatkan pendapatan berapa, digunakan untuk pengeluaran gaji dan lain-lain berapa, sisanya itu merupakan laba bersih. Ya.
Kalau perusahaan yang sehat harusnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, kalau pengeluaran lebih besar maka dia minus. Ya. Next. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan informasi kepada pemilik. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan membutuhkan laporan ini. Ya, secara simpel dulu. Untuk bulan ini saya mendapatkan laba berapa sih? Ya. Nah, itu disebut dengan laporan keuangan. Biasanya seorang manajer itu mendapatkan laporan keuangan dari anak buahnya yang berprofesi sebagai accounting atau orang akuntansi. Laporan keuangan, di sini ada laporan laba rugi, merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Biasanya di sini bisa bulanan, bisa tahunan, atau per 6 bulan. Ya. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan suatu ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Ya, ini perubahan harta. Biasanya ini akhir tahun. Ya. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Nah, di akuntansi itu ada istilah neraca, yaitu daftar dari aset kita apa aja, terus kewajiban atau beban bayar kita apa aja, termasuk tadi gaji, sewa, dan lain-lain, dan harta, ya, ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Laporan arus kas merupakan rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Ya, tadi di keuangan ada kas kita bertambah atau berkurang. Nah, rangkuman dari proses itu merupakan laporan arus kas. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini contoh net solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 30 November. Ya. Di sini ada pendapatan sekian, 7.500, lalu beban operasi, contohnya ada upah sekian, ada sewa sekian, ada perlengkapan sekian, ada utilitas sekian, ada lain-lain sekian. Total beban operasi sekian. Ini adalah total dari ini. Ya, sehingga laba bersih 3.050 itu selisih dari ini dan ini. Masuk ke laporan ekuitas pemilik. Ya, 3.050. Next. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Oke, terima kasih ya. Kiranya segini dulu kuliah pertemuan kedua yang simpel-simpel dulu. Yang penting Anda paham dulu dasarnya, rugi laba seperti apa, aset seperti apa, menyusun laporan keuangan sederhana seperti apa. Di sini ada pepatah, jika Anda adalah seseorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Oke, sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.